karo Allah Subhanahu wa taala karumae akeh ya. Wayahe berpolitik mangga dikei ngono ya jelas. Karena mainnya sudah seperti itu kan otomatis waroknya di mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebagai kekasih itu nek di hak batil itu seperti dukungan duit misalnya. Ini kan juga tidak ini apa namanya ya untuk di apa jenis ya di keramat di pokoknya saking jujur dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus dipertimbangkan juga. Makanya orang masih hidup terus kemudian kita melihat gerak-gerik dia sehari-hari kok api terus kemudian dijalui ilmu ya kemudian keluarga keluarga bisa sakinah dan warahmah misalnya ada masalah dalam keluarga itu akan yang pedah 60 itu mau buat terpisah sampai jenengan karena upaya ya udah kayak ini orang ya wis betul apa dia betul deh itu juga ada. Jadi mengambil wasilah dan ini yang paling besar itu adalah apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya dijelaskan wa bayyana anna hadza sabilul anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin. Qala qatada taqarrubu ilayhi bi ta'atihi wal 'amali bima yarḍahu wa qala Ibnu Zubair Ibnu Zaid ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Qala Imam Ibnu Katsir wa hadza la khilafa fihi minal mufassirin wa dzakarahu an iddatin min a'immatit tafsir. Qala al-alama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-ayah dzakara maqaman salasa al-hubbu wa huwa ibtigha'u taqarrub ilayhi wa tawassul ilayhi bil a'mali shalihat wa raja'u wal khawfu wa hadha huwa haqiqatut tauhid wa haqiqatud dinul Islam kama fil musnad an Tahzib bin Hakim an abihi an jaddihi annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ini mau ya ulai kalian ayat yang bertaguna ila rabbihimul wasilah. Jadi orang-orang yang ternyata diseru sama orang-orang musyrik ini mau mereka itu orang yang membutuhkan wasilah juga supaya sejahtera dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itulah sabilul anbiya wal mursalin ya. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul itu ya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Minal mu'minin dan juga orang-orang mukmin. Qala Qatadah mengatakan taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yardi. Dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi dengan ketaatan kepadanya wal 'amal bima yardihi dan beramal sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing orang itu pun nyekel kuncine kabeh. Jenengan nggih saged ya, putrane jenengan nggih saged, putune nggih saged, istri ya boleh ya. Siapapun orang kaya yang bisa, orang miskin nggih punya kesempatan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takarrub kepada Allah ini tadi itu yang pertama adalah bi ta'atihi. Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu mentauhidkan Allah yang merupakan tuntutan nanti yang bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya ada ulama sing menamakan tauhidul qoladi wal qasdi. Jadi tauhid uluhiyah atau disebut juga tauhidul ibadah. Ada yang mengistilahkan tadi tauhidul qoladi wal qasdi ya. Tauhid ilahiyah. Karena orang di sini banyak penyimpangan, mengambil selain Allah sebagai Tuhan. Berarti di sini ada penyebutan ilahiyah. Ini di sini bukan li tadlil, karena yang namanya membuat istilah
ya dalam syar'i itu antara ulama satu dengan yang lain berbeda. Itu antara dua, litadlil atau litashil. Ya, tadlil itu artinya untuk menyesatkan orang lain. Jadi bahwa istilah-istilah manipokan kemo ya, yang mana akhirnya orang ketika membaca seperti itu apakah ini ya, ternyata istilah ini tadi itu ya kayaknya kaitannya dengan syariat, tapi dasarnya itu berdoa itu hatif musik ya, ada bisikan. Jadi ini istilah yang bikin apa namanya istilah baru. Terus ya, selain dari apa namanya istilah-istilah yang tahu ya, yang kedua adalah ditashil supaya wong iki gampang. Tauhid uluhiyah disebut juga sebagian menyebutnya tauhidul ibadah. Intinya pengesaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Ada yang menyebutnya tauhidul qasdi, tauhidul thalabi. Tauhid yang nanti tauhid tuntutan. Kowe piye kudu kuwi, ya harus seperti itu. Enggak boleh keliru. Mungkin kalau dalam asma wa sifat itu ada sing nakwil, ada yang tafwid. Wis masalah dengan Allah saja. Yang kita lewati gitu saja, kita imani karena piye, terus kemudian kita serahkan pada Allah. Segiji, ora iso kudu ditakwil. Ya wis imani ya tak kira sing arep tafwid ya tak kira. Tapi kalau sudah yang di tauhidul thalabi sing dituntut kalau Allah Subhanahu wa taala yang itu tauhid uluhiyah niku, tauhid ibadah niku, enggak boleh keliru. Ya. Ternyata sing siji kok keliru. Ya, menurut aku Tuhan ini sengit dengan matahari. Ya. Matahari itu ya, Tuhan. Wayai jadi jepret, waktu jepret itu waktu apa terbit itu, ya, fungsinya untuk menyinari bumi, untuk menumbuhkan berbagai macam tanaman, untuk memberikan kesehatan pada manusia, tapi tidak tinggal tumbuh. Jadi semuanya apa senilai-nilaian, wayai bersyukur langsung belum rusak. Matahari terbit, wonge, ngono kok sembah. Jadi ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah matahari. Wes keliru jelas. Oh, menyembah siapa kamu? Ya, ya, percayalah sopo. Ya, ya yang ngomong, ya yang ngomong dia kita sembah, yang mau ini kau. Kalau awan, yaitu sot semuanya dan blok, akhirnya apa namanya ini biasa dipulih atau yang lorong hidup dan sebagainya. Nah, kondisi yang seperti ini berarti keliru. Karena dalam ibadah cukup satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Ada sing nyembah, ya. Makhluknya Allah, misalnya kepada jelas menyembah Allah, menyembah berhala, menyembah Nabi, menyembah berhala dan menyembah Nabi perlu baik. Karena dalam urusan ketuhanan ini tadi harus Allah saja yang diibadahi, tidak boleh yang lain. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, ya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ya. Makanya ini tuntutan. Bukan nyanti keliru tak tuntut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah Rasulullah bersabda, ya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman. Qala ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Aku berboncengan bersama Nabi di atas iman. Kemudian Nabi bertanya kepada wahai Mu'ad, ya, atadri, apa kamu tahu ma haqqullah 'ala ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Apa hak Allah atas hamba yang dulu bakal dituntut? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan juga seorang hamba bisa menuntut kepada Allah
ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hamba itu agar hamba itu menyembah hanya kepada Allah, mengibadahi hanya kepada Allah. Kabeh niat-niat kebaikan itu ditujukan hanya mencari wajah Allah. Wis kuwi jenenge haknya Allah. Wis kuwi aja liyane. Sampai pada untuk yang lainnya Allah tuntut. Makanya disebut bahwa itu tolak itu tuntutan. Ada yang tahu itu ibadah dan masih mungkin bukan pasti mengenai juga.